Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Diaspora Indonesia di Belanda menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan kepala negara ke Belanda untuk melakukan pertemuan bilateral dalam rangka memperkuat dan memperluas sejumlah bidang kerjasama. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang bersenang hari ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Dan pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB ke-80 ternyata meninggalkan pesan yang mendalam. Tidak hanya menyoroti dukungan tegas selalu untuk Palestina, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian di dunia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden pertama RI Soekarno di sidang PBB tahun 1960. Kehadiran Presiden Prabowo di sidang umum PBB begitu spesial setelah pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang umum PBB banjir pujian. Dengan berapi-api, Presiden Prabowo tak hanya menyatakan dukungannya untuk Palestina, tetapi juga pentingnya menjaga perdamaian. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Perdamaian juga menjadi poin utama pidato Presiden pertama Indonesia Soekarno. Di depan sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960, Soekarno menyampaikan pidato bertemakan To Build the World Anew atau membangun dunia baru. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya ini menjadi salah satu memori dunia. Humanity the world over cries out for peace and rest, and those things are within our gift. Do not withhold them, lest this body be discredited and deserted. Our task is not to defend this world, but to build the world anew. The future, if there is to be a future, will judge us on the record of our success at this task. Do not, I beg you, older established nations, underestimate the force of nationalism. Setelah Presiden Soekarno, hampir seluruh Presiden RI pidato langsung di sidang umum PBB. Namun 10 tahun di masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung. Hal ini membuat kehadiran Presiden Prabowo secara langsung pada sidang umum PBB begitu bermakna. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional meminta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG untuk melakukan perbaikan.
Ya, ini adalah konferensi pers yang digelar pada sore hari tadi, pemirsa. Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tidak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG tersebut akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN Nani Esdeyang, hingga kini ada 45 mitra dapur MBG yang ditutup karena menyebabkan keracunan pada pelajar. Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Ya, Nani Esdeyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional tadi, menangis pemirsa saat berbicara tentang korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dia secara gamblang meminta maaf dan siap bertanggung jawab serta membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi 1 nyawa pun, 1 anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total.
Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGRI dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuat 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian.